Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu kalian sudah bagaimana cara membuat atau menyusun jurnal khusus. Jurnal khusus ada 4, ada jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Kemudian ada jurnal memorial atau jurnal umum. Kemudian dari jurnal tersebut diposting ke buku besar. Buku besar itu ada 2, ada buku besar utama dan ada buku besar tambahan. Nah, yang tambahan itu terdiri ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang yang sudah kalian pelajari semua. Nah, kemudian dari setiap buku besar nanti akan ditentukan saldo-saldonya. Nah, saldo-saldo itu kalau dibuatkan suatu daftar itu namanya adalah neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah suatu daftar untuk mencatat saldo-saldo dari setiap buku besar. Nah, bentuknya seperti ini, ada kode akun, nama perkiraan, debit, kredit. Ya. Nah, kita tahu bahwa neraca saldo yang sudah kita susun itu belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya antara catatan ini dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya itu belum tentu sesuai. Nah, kalau terjadi kasus yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian. Ya, jadi fungsi jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan perkiraan-perkiraan yang belum sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, perkiraan-perkiraan yang belum sesuai yang sebenarnya itu yang mana? Yang ada keterangan-keterangannya ya di bawah sini. Seperti ini. Berarti persediaan barang antara catatan dengan yang sebenarnya itu tidak sesuai. Jadi kan di catatannya persediaan barang itu yaitu sebesar 4.700.000. Tapi jumlah yang sebenarnya adalah ini 4.500.000. Kemudian beban gaji untuk bulan Desember itu sebesar 50.000. Ya, sementara di neraca saldo tidak sebesar itu. Nah, pada prinsipnya untuk membuat jurnal penyesuaian antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sama aja. Mungkin yang berbeda itu untuk penyesuaian persediaan barang. Karena kita ingat bahwa di perusahaan jasa itu tidak ada akun persediaan barang. Jadi persediaan barang itu hanya ada di perusahaan dagang. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat jurnal penyesuaiannya? Bapak untuk mempercepat sudah Bapak buatkan bagannya ya. Jadi untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan ini ada 2 pendekatan. Yang pertama menggunakan perkiraan ikhtisar laba rugi ini seperti ini. Yang kedua menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Jadi sekarang kita pelajari yang menggunakan pendekatan menggunakan perkiraan ikhtisar laba rugi. Ini prinsipnya adalah persediaan barang yang ada pada akhir periode itu didebetkan, yang awal dikreditkan. Ya, jadi akhir dan awal ini dikurung sebagai keterangan atau untuk membedakan antara mana persediaan barang yang ada pada akhir tahun, akhir periode, dan mana yang ada awal periode. Tapi akunnya sendiri hanya ada satu, yaitu persediaan barang. Baik, nah
Ini nanti boleh saja ya, ini yang awal dulu boleh, yang akhirnya di belakangan boleh, tidak harus persediaan barang akhir terus yang awal di bawah, tidak harus. Prinsipnya adalah pokoknya yang persediaan barang awal dikreditkan, yang persediaan barang akhir didebetkan, itu prinsipnya. Mana yang dulu silakan, boleh yang awal dulu, boleh yang akhir dulu. Nah, Bapak tadi yang akhir dulu nih. Nah, untuk yang akhir ini yang mana yang ada di dalam keterangannya, yang 4.500.000. Ya, ini 4.500.000. 4.500.000. Kita buatkan rupiahnya menggunakan accounting. Kemudian yang awal itu datanya kamu ambil yang ada di neraca saldo ya, seperti yang 4.700.000. Yang akhir di keterangan, yang awal ada di neraca saldo. Ini untuk persediaan barang dagangan. Kemudian beban gaji. Keterangannya di sini ya, di sini ada gaji dibayar di muka 1.800.000. Sementara beban gajinya ya pada bulan Desember itu 50.000. Di jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk membayar beban gaji, masih ingat di kelas 10 dulu udah pernah Bapak jelaskan, waktu membayar beban itu bisa dicatat sebagai beban, bisa dicatat sebagai harta. Nah, ini catat harta atau sebagai beban. Untuk menentukan dicatat sebagai harta atau sebagai beban, caranya adalah kamu lihat perkiraan yang ada di neraca saldo. Gaji dibayar di muka ya, gaji dibayar di muka itu termasuk perkiraan beban atau perkiraan harta? Adalah perkiraan harta. Ya, di sini 1.800.000. Kalau sudah menjadi beban 50.000, tentunya gaji dibayar di muka yang sebenarnya adalah 1.750.000 ya. 1.750.000, sementara di situ dicatat 1.800.000. Jadi gaji dibayar di muka itu harus dikurangi. Nah, karena harta maka mencatatnya di sebelah kredit. Ini langsung 50.000 ya. Ini 50.000. Kemudian untuk sewa ya. Nah, sewa ini dicatatnya sebagai apa? Ini keterangan sewa dibayar pada tanggal 1 September untuk 6 bulan. Ya, September. Nah, di sini sewa itu dicatat sebagai harta ya. Karena di situ keterangan adalah perkiraan sewa dibayar di muka. Sewa di muka adalah harta. Nanti kamu hitung di sini boleh dari bulan September, Oktober, November, Desember, jadi 4 bulan. Jadi nanti di sini perhitungannya adalah 4/6 ya. 6 dari mana? Karena untuk masa 6 bulan. Kemudian dikali dengan tadi 420 itu di neraca saldonya itu 420 sewa dibayar di muka ya. 420.000. Ini adalah bebannya ya. Jadi bebannya itu adalah yang sudah lewat karena jurnal penyesuaian dibuat tanggal 31 Desember, sementara membayarnya pada tanggal 1 September. Yang sudah lewat waktu yang mana? Ya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan itu.
ya. Ini jurnal penyesuaiannya, sini 280.000. Kemudian untuk beban perlengkapan toko, ya, beban perlengkapan toko di penyesuaiannya keterangannya adalah beban perlengkapan toko yang dipakai. Di perlengkapan toko yang dipakai akan dicatat sebagai beban. Di jurnal penyesuaian nanti debit beban perlengkapan toko, kredit perlengkapan toko 75.500. Kemudian untuk penyusutan, nah, kalau penyusutan ini penyesuaiannya sudah baku, selalu sebelah debit beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Tinggal kamu menentukan berapa besarnya. Kalau untuk toko peralatan 10%, kalau gedung 20% dari harga perolehannya. Untuk menentukan atau melihat harga perolehannya, kamu lihat di sini neraca saldonya. Berarti peralatan toko itu harga perolehannya 120.000, untuk gedung toko 658.000. Jadi ini 10%, 10% beri 12.000, ini 20%-nya ya. 20% kali kali 658.000 berapa? 131.600. Ini nanti ini yang toko 12.000 ya. Yang beban penyusutan gedung toko 20%-nya dari 658 adalah 131.600. Jadi sekali lagi, kalau untuk penyusutan aktiva tetap itu jurnalnya sudah baku, debit beban penyusutan, kredit akumulasi penyusutan, kemudian diberi keterangan nama aktiva tetapnya apa. Kemudian yang keenam, ini keterangannya adalah bunga bank ya. Jadi karena perusahaan ini meminjam uang di bank, ada utang bank, maka bank itu akan membebani bunga. Nah, ini sebesar 20.000 ya. Jadi 20.000 itu bunganya. Jadi ada keterangan dari bank bahwa bunga bank kita adalah 20.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga, kredit utang bunga. Karena memang kenapa utang? Karena bunganya ini belum dibayar. Nah, biasanya membayar beban bunganya bersamaan dengan angsuran, waktu membayar angsuran pinjamannya. Jadi kalau kita meminjam uang di bank sebesar 500 juta, nanti cara membayarnya itu akan diangsur. Waktu mengangsur, di samping akan membayar pinjamannya, juga akan membayar bunganya. Kemudian berikutnya yang nomor 7, keterangannya beban iklan untuk 10 kali penayangan. Jadi di neraca saldo di sini ada beban iklan nih 60.000. 60.000 itu untuk 10 kali penayangan. Sementara yang baru ditayangkan ya, baru 6 kali. Nanti perhitungannya adalah 6/10 dikali dengan 60.000 ini ya. Jadi 36.000. 36.000 itu adalah bebannya ya, bebannya. Sementara di sini dicatat
sebesar 60.000. Jadi supaya menjadi 36.000 itu harus dikurangi berapa ya? Jadi dikurangi 24.000. Beda dengan yang tadi atas. Kalau di atas tadi bebannya itu dicatat sebagai harta, tapi kalau yang beban iklan ini dicatat sebagai beban. Jadi kalau yang atas tadi kamu hitung berapa bebannya langsung dicatat di jurnal penyesuaian. Kalau yang dicatat sebagai beban, yang dicatat di jurnal penyesuaian itu adalah selisihnya ya. Jadi 24.000 dari mana? 60.000 dikurangi 36. Kemudian yang berikutnya nomor 8 adalah beban asuransi dibayar 1 November untuk masa 9 bulan ya. 1 November November Desember 2 per 9 dikali ya, 160.000. Nanti yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah selisihnya. Jadi 720.000 dikurangi dengan yang 160, jadi 560 ya, ini 560 karena beban asuransi waktu dibayar dicatat sebagai beban. Kalau tadi yang atas dicatat sebagai harta, dihitung bebannya berapa, langsung kamu catat di jurnal penyesuaiannya. Kemudian keterangan yang berikutnya, yang terakhir, beban keamanan dibayar setiap tanggal 1 setiap bulannya. Jadi beban keamanan untuk membayar ANSI itu setiap tanggal 1. Nah, tanggal 31 Desember kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi kita punya utang beban keamanan selama bulan Desember. Karena beban bulan Desember ini baru akan dibayar tanggal 1 Januari. Jadi kita sudah punya beban, tapi bebannya baru akan dibayar tanggal 1, maka utangnya berapa? 12.000. Ya, inilah jurnal penyesuaiannya. Kemudian kamu jumlahkan P plus, kemudian enter, kemudian di copy, Ctrl C. Ini Bapak tuh ngopi rumus ya, bukan ngopi angkanya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya ya. Nanti setelah kita membuat jurnal penyesuaian, baru kita akan membuat neraca lajur. Nah, seperti ini neraca lajur untuk perusahaan dagang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.